Makanya lu pernah lihat nggak ada orang itu baru bersemangat kalau H-1 ujian. Atau H-1 dikumpulin. Sering nggak terjadi kayak gitu? Karena baru bener-bener nyata depan dia. Ngerti gak sih? Seberapa ini urgent gitu loh. Denying God, pretending cool. If that's smart, I'd rather be a fool. 바보피니, 멍청이라 해도 꿈 같은 길. 바보피니, if the world got enough for me. Terima kasih. Sejauh apa kita memandang, sesemangat itulah kita berbuat. Oke, sederhana. Kenapa manusia berbuat? Ini pertanyaan mendasar kalau kita kajian tuh. Kajian awal-awal gue akan ngomong kenapa manusia berbuat. Kenapa ada orang berbuat? Contohnya berbuat ya. Kenapa Fuad duduk di sini? Kenapa minum air dan seterusnya? Kenapa manusia berbuat? Teori itu banyak banget. Tapi yang saya yakini jawaban yang tepat adalah manusia berbuat karena tahu dampaknya, dampak perbuatan. Contohnya ya, kenapa saya minum air? Ya karena saya tahu bahwa minum air yang di depan saya ini dampaknya akan baik buat kesehatan saya, aman-aman saja. Kenapa saya nggak minum air orang? Kenapa sih saya digampar habis itu? Kan dampak tuh. Loh makanya sering nggak lihat orang bilang gini, tahu gitu gua nggak gini. Tuh. Kan tahu gitu, coba dia tahu, dia nggak berbuat. Penyesalan itu kan karena nggak tahu dampak. Nah orang itu berbuat seberapa dia bisa memandang dampak dari sesuatu. Jadi seberapa jauh pandangan seseorang, semakin wise dia berbuat. Coba lihat bocil, nggak ada bijak-bijaknya. Lihat tuh, yang mungkin banyak bilang jangan, akhirnya apa? Udah dibilangin sih. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dia tuh mandangnya pendek, kan di depan ini mah bisa. Cobain, jatuh kan, dibilangin. Kenapa? Segitu doang pandangannya. Oke, nah semakin jauh orang memandang, makin jauh dia memandang. Biasanya itu orang makin bijak, pilihan-pilihan hidupnya tuh lebih terarah, lebih teratur. Nah orang yang tadi saya bilang tidak punya tujuan hidup tadi, kayak maps yang tidak ada tuh titik kan. Nah yang kayak gitu, cepet kecewa, cepet capek, cepet macam-macam tuh. Segala hal yang bikin menyesal tuh mudah terjadi bagi orang yang gak punya arah pandang yang jauh. Oke, mari saya jelasin lagi. Ada orang 3 kuli bangunan. Lagi ngebangun masjid ini. Oke, lagi ngebangun masjid ini. Lu tanya nih, kuli pertama. Lu lihat nih, sama-sama lagi ngaduk semen. Bang, ngapain bang? Punya mata nggak lu? Lagi ngaduk semen nih. Oh iya, santai bang, santai. Lu ke kuli kedua. Bang, lagi ngapain bang? Oh ini lagi bangun tembok. Oh tembok apa? Pagar. Oh iya. Yang satu lagi, bang lagi ngapain bang? Lagi bangun masjid dek. Beda nggak? Ini beda jawaban, beda sikap. Orang yang pertama pasti mager, pengen cepet pulang. Kenapa? Di kepala dia ngaduk semen. Itulah orang yang gak dikasih why. Pokoknya kamu tuh belajar, tapi gak tahu dia belajar untuk apa. Gak tahu. Kayak lu harus ke masjid jadi pengurus masjid, kayak ngapain? Gak, ya sependek ngaduk semen. Kan bosen ngaduk semen, ngapain coba? Lu kalau ngelakuin, makanya kan banyak pelajaran di sekolah yang lu tuh bete, itu kalau pelajaran yang lu gak tahu kebutuhannya buat masa depan apa. Bukan gak penting, tapi lu aja gak tahu gitu loh. Nah semakin lu gak tahu ini kepentingannya apa buat masa depan lu, semakin lu tuh kayak mager, males gitu. Nah pernah gak lu nemu guru yang bagus banget ngejelasinnya sampai rumus fisika itu tuh ngaruhnya ke sini toh. Terus lu jadi suka banget sama fisika itu. Itu guru yang pintar karena dia harus ngasih tahu ini tuh kemana arahnya. Lah kalau lu cuman ayo ngaduk semen. Terus pak, yang ngaduk aja, ya kan bosen gitu. Nah yang kedua pagar, maka dia lebih bersemangat tapi lebih dikit doang. Kenapa? Bagi dia ya pagar aja. Nah bagi dia nggak kebayang pagar yang cocok dengan masjidnya gimana ya, nggak penting dia. Kadang-kadang kenapa masjidnya modern ala-ala Eropa tapi pagarnya India gitu kan ya. Ya karena dia nggak kebayang masjidnya, di kepala dia yang penting pagarnya selesai. Orang-orang ini orang-orang oportunis, yang penting dia selesai. Sekolah yang penting sekolah, yang penting ranking, yang penting itu biasanya pendek. Ya minimal dia tuh berpikir ya 20 tahun lagi mau jadi apa, 10 tahun lagi mau jadi apa. Itu orang-orang yang kedua ini. Ya hidup sih jadi sih, cuman kayak pandangannya tuh ya segitu doang udah. Orang kayak gini, begitu ada sesuatu terjadi di jalur yang dia udah tentukan, patah dia semangatnya. Kenapa? Di kepala dia cuma itu jalannya. Contohnya nih ya, dia jalan tol, dia taunya ya cuma jalan ini. Kan gitu ya. Tiba-tiba jalannya tutup, panik tuh orang. Ini sering terjadi di drakor-drakor. Dia udah belajar, berlatih, tiba-tiba. Ini kemarin gue nonton yang 25-21, kalau nonton gak sih? 21-25 itulah ya. Itu ceritanya klub anggar dia tuh berlatih anggar dari SMP ke SMA. Klub anggar dia tuh ditutup oleh sekolah gara-gara krisis moneter. Dia stres banget karena dia merasa dia udah latihan ini bertahun-tahun untuk jadi
Emang ini kerjaan dia mau jadi atlet anggar. Lalu kebayang gak itu ditutup sama pemerintah? Dia mau jadi apa dong? Dia nggak punya bakat melukis, nggak punya bakat bernyanyi, nggak punya bakat lain, itu doang. Nah itu tadi maksud gue, kalau orang cuma punya pagar doang, ya ini dia mudah ke-trigger sama pagar ini. Itu doang, iya ini aja bagi dia. Tapi yang ketiga beda banget. Masjid tempat ibadah, berarti kalau orang sujud di sini setiap hari pahalanya ke gue juga yang bangun masjid. Maka dia nggak pengen lama-lama. Kalau bisa begadang, kalau bisa cepat selesai, harus bagus. Gimana caranya orang masuk bilang gini, ih bagus ya masjidnya, itu bikin dia bangga. Itu beda banget kerjanya. Nah artinya bagi gue motivasi itu sangat tergantung lu memandang yang lu lagi lakuin ini sejauh apa. Biasanya memang demotivasi terjadi kalau emang lu nggak ngerti aja ini kemana arahnya. Makanya lu pernah lihat nggak ada orang itu baru bersemangat kalau H-1 ujian atau H-1 dikumpulin. Sering nggak terjadi kayak gitu? Karena baru bener-bener nyata depan dia. Ngerti gak sih? Seberapa ini urgent gitu loh. Waktu masih jauh kan masih kayak mungkin dikumpulin 2 bulan lagi, belum terlalu terlihat kan urgensinya kan? Ngerti maksudnya ya? Nah itu juga ayat Quran gitu. Ketika orang nanti di akhirat minta balik ke dunia, itu kalimat jelas. Alangkah tajam pendengarannya, alangkah terang penglihatannya. Ya Allah, ternyata ini pahala dan dosa itu. Telat. Ya kan gitu, udah urgent banget baru. Pas di dunia ngapain aja. Nah sama, orang yang bijak itu sebenarnya, makanya ini kalimat hadisnya gini. Siapa sih orang yang cerdas? Kata Rasul, adalah orang yang menghitung-hitung bekal yang akan dibawanya mati. Menghitung bekal-bekal yang akan dibawa mati. Pertanyaan gue sekarang, matinya emang tahu masih kapan? Nggak tahu kan? Nah tapi karena dia bijak, dia bersiapkan dari sekarang semudah mungkin. Sama, ujiannya masih entah kapan, tapi sejak awal dia cicil. Kan gitu orang-orang yang nggak panikan tuh. Nah selalu gitu, selalu orang-orang yang nggak nunggu mepet baru ngerjain, baru dia kemudian udah nyiapin, nah itu dia lebih siap gitu. Nah sama, kalau lu tuh punya kemampuan itu, latih deh. Berarti mulai pulang nanti kayak 1, jangka pendek. Seminggu ini gue mau ngapain aja itu jangka pendek. Tapi biasanya kalau gue urutnya kebalik, jangka panjang dulu. Jangka panjang sekali akhirat. Gue mau mati masuk kemana? Surga yang mana, urutan keberapa, pintu yang mana, di samping siapa. Kalau gue sih belum sampai di titik berani bilang di samping Rasulullah, karena gue agak bingung aja ngobrolnya ntar gimana. Lebih ke nggak relate kayaknya gitu ya. Samping-samping sahabat bolehlah gitu. Ya gitu. Gak apa-apa, tulis aja. Kemudian apa? Berarti kalau mau mati gaya begitu, gue harus mati gaya apa? Di Gramedia sangat banyak buku ngajarin lu tentang hidup, motivasi kehidupan, tapi nggak ada ngajarin lu soal mati yang keren gimana. Nah lu tuh, oke gue mau mati keren. Matinya dalam kondisi apa? Pas sujud kayak, pas sholat, pas dakwah, pas lagi mungkin mewing gitu ya. Terserah. Lu tulis itu. Nah, itu harus. Lu jangan, orang yang tidak pernah mempersiapkan mati adalah orang yang gak pernah benar-benar hidup. Siapin mati lu, gue mau gaya apa, gini seterusnya, di lingkungan seperti apa, oke? Baru jangka panjangnya. Berarti untuk mencapai ini gue harus punya prestasi apa? Prestasi dunia apa? Prestasi agama apa? Di hadapan orang tua gimana? Di hadapan teman gimana? Target kalau mau menikah nanti punya istri kayak apa? Punya anak kayak apa? Tulis, jangan ngerasa ini. Tadi gue bilang kan orang bijak itu yang udah jauh aja dia udah memandang gitu. Jangan nunggu udah, nah kayaknya kamu harus menikah baru belajar parenting, telat. Sekarang itu udah belajar, berarti gue akan nyari istri yang kayak apa? Berarti kalau mau nyari istri kayak gitu, guanya harus kayak gimana kan gitu ya? Nah dari jangka panjang tarik ke jangka pendek. Berarti karena target gue itu, hari ini gue ngapain, besok gue ngapain, pendek-pendek. Berarti bener quotes tadi, orang yang gak pernah mempersiapkan mati, gak pernah benar-benar hidup. Lihat orang yang gak pernah mikir matinya, hari-harinya tuh kayak let it flow aja, kayak air. Iya kalau airnya ke laut, kalau ke comberan. Nah orang-orang ini karena dia tahu dia mau ke sana, mau ke sini, dia akan siapin, berarti jalannya ke sini. Nah biasanya itu lebih buat bersemangat hari-harinya. Makasih ya udah nonton video ini. Tonton lebih banyak video gue dengan gabung di program membership YouTube. Bakalan ada live setiap pekan, akses ke kelas-kelas online gue, dan ada badge serta emoji lucu yang bisa kalian pakai di kolom live chat dan komentar. Gabung jadi member yuk!